Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah kisah menarik tentang seseorang yang selama hidupnya hanya melakukan keburukan. Namun di akhir hayatnya sangat istimewa. Kisah ini sampai diriwayatkan di dalam hadis Imam Muslim. Namun kali ini saya akan mengambil versi dari guru saya dulu. Ada seorang pemuda pada zaman para sahabat Nabi yang selama hidupnya nggak pernah mau bekerja. Dia bernama Nasuhah. Setiap saat hanya melampiaskan kemauannya sendiri tanpa melihat akibat dari perbuatannya. Jika terpaksa apapun dilakukan, sampai-sampai mencuri kain kafan orang yang baru dimakamkan. Ini sudah keterlaluan. Moralnya hampir tidak ada. Sudah seperti kehilangan jiwanya. Ya. Lama-lama hal ini menjadi kebiasaan bagi Nasuhah, sehingga banyak makam baru yang kehilangan kain kafan. Maklum, pada zaman itu harga kain sangatlah mahal, sebab kain pada waktu itu hanya bisa dikerjakan secara tradisional, belum ada pabrik. Tidak ada orang yang tahu bahwa Nasuhah adalah pencuri satu-satunya. Bahkan jika ada jenazah wanita masih muda, dia nggak segan-segan menggagahinya. Alkisah, hanya ibunya janda sendirian itu yang paham tentang apa saja yang dilakukan oleh Nasuhah. Tapi Nasuhah tetap tidak mau sadar, bahkan menjadi-jadi. Lama kemudian ibunya sakit, Nasuhah dipanggil dan dia berpesan, "Hai Nasuhah, kau harus berjanji pada ibu bahwa tidak akan mengambil kafannya ibu nanti di kuburan." Dan Nasuhah juga berjanji, tapi janji itu diingkari. Setelah ibunya mati, dibongkarlah makam ibunya. Saat ditarik kafannya, tangan Nasuhah dipegang erat sama ibunya dan berkata, "Kau sudah berjanji, pulanglah dan bertobatlah agar kau diampuni dosamu." Nasuhah ketakutan dan lari pulang. Sampai di rumah ia bertaubat. Ia menyendiri dalam rumah, menangis serta mohon ampun kepada Allah. Akhirnya dia jatuh sakit. Lama-lama dia sakit, lalu meninggal dunia. Dan tidak ada yang mau memandikan mayatnya. Karena apa? Benci dan jijik dengan perbuatan di masa hidupnya. Lalu tiba-tiba ada 4 orang datang langsung memandikan dan menyolati mayatnya. Setelah itu orang tersebut hilang tiba-tiba. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu para ulama di zaman itu mengatakan bahwa Nasuhah adalah contoh taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bisa menjadi bahan renungan buat kita tentang taubat yang sungguh-sungguh bertaubat bagaimana. Seperti Nasuhah sampai dia meninggal karena taubat. Itulah kisah asal-usul dari taubatnya seorang Nasuhah yang saat ini disebut taubatan Nasuhah. Terima kasih, kita jumpa lagi di season berikutnya. Tetap di Renungan Tauhid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.